Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafari Namuda Putri dengan NPM 2310094. Ya, pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai jawaban UAS persamaan diferensial untuk nomor genap, yaitu yang pertama nomor 2, 2y min 2dy ditambah 2x plus 3 dx sama dengan 0. Kemudian dalam menyelesaikan soal tersebut, Rara menggunakan metode persamaan diferensial terpisah dan mendapatkan penyelesaian umumnya x kuadrat plus y kuadrat min 3x min 2y c. Min 2y sama dengan c. Yang pertama, pertanyaannya apakah hasil yang diperoleh itu benar, dan buktikan pendapatmu. Oke. Karena kita menggunakan metode persamaan diferensial terpisah, kita bisa misalkan dari dy dan dx. Kita misalkan di sini untuk 2x plus 3 dx itu sama dengan m sebagai m. Kemudian 2y min 2 dy itu sebagai m. Kemudian kita cek dulu apakah termasuk persamaan diferensial eksak. Rumusnya adalah ini, 2mxc per 2y, atau nilai m ini diturunkan terhadap y. Nilai m itu 2x plus 3 kita turunkan terhadap y, maka hasilnya adalah 0. Kemudian untuk 2nxy per 2x itu nilai n kita turunkan terhadap x. Nah, di sini 2y min 2 kita turunkan terhadap x, yaitu hasilnya 0. Nah, karena hasilnya sama-sama 0 dari 2m dan 2n ini, maka benar persamaan diferensial tersebut merupakan persamaan diferensial eksak. Kemudian selanjutnya kita cari nilai fx y-nya. Di sini fx y sama dengan c1, ya. Dimana rumusnya itu adalah integral dari mxy ditambahkan dengan gy. Gy ini sebagai konstantanya. Kemudian kita turunkan dari integral 2x. Kita integralkan dari 2x plus 3 dx. Kita dapatkan sini x kuadrat plus 3x plus gy. Kemudian untuk turunan terhadap y-nya, di mana 2fxy per 2y, nilai 2f ini kita turunkan terhadap 2y, kemudian sama dengan g aksen y. Ini tadi kita menggunakan nilai dari 2y min 2 sama dengan g aksen y, dimana dari turunan g aksen y ini kita integralkan sehingga menjadi integral dari 2y min 2 dy. Nah, nilai integral dari 2y min 2 dy ini adalah y kuadrat min 2y plus c 2. C ini bisa sebagai konstanta, nilainya bisa berapa aja ya. Kemudian kita udah dapat nilai y-nya, kemudian kita substitusikan ke nih fx y-nya, dimana fx y-nya itu sama dengan c1. Yaitu kita masukkan di sini nilai rumus fx y-nya itu integral dari mxc dx plus gy sama dengan c1. Sehingga kita dapatkan di sini ya, x kuadrat plus 3x ditambah nilai g-nya ini y kuadrat min 2y plus c2 sama dengan c1. Atau kita dapatkan di sini x kuadrat plus 3x plus y kuadrat min 2y sama dengan c. Nah, ini merupakan bentuk penyelesaian umumnya. Nah, dari sini kita ketahui bahwa hasil akhir dari bentuk penyelesaian umum milik Rara itu kan x kuadrat plus y kuadrat min 3x min 2y sama dengan c. Itu salah. Yang benar adalah x kuadrat plus 3x plus y kuadrat min 2y sama dengan c, atau x kuadrat plus y kuadrat plus 3x min 2y sama dengan c. Dan kemudian si Rara beranggapan bahwa metode persamaan diferensial terpisah itu hanya satu-satunya cara untuk menyelesaikan soal tersebut. Nah, apakah saya setuju? Sebelumnya saya tidak setuju dengan jawaban hasil akhir Rara, yaitu ini. Karena yang benar adalah ini, dan kemudian saya tidak setuju atau kurang setuju dengan pernyataan Rara, karena kita bisa menggunakan pengintegralan secara langsung ya dengan rumusnya ini, yaitu integral dari 2y min 2 dy
ditambah dengan integral dari 2x plus 3 dx. Untuk soal yang kedua, perhatikan jawaban Ridwan dan Susi dalam menyelesaikan persamaan diferensial homogen y aksen 2 min 4y aksen plus 3y sama dengan 4te pangkat 3t. Yang pertama, periksa kedua jawaban tersebut. Apakah kedua jawaban tersebut tepat? Di sini kita punya, nah ini jawaban Ridwan, kemudian ini jawabannya si Susi. Nah, kemudian untuk kita mengetahuinya, kita harus membuktikan terlebih dahulu dengan cari YH-nya dulu, dimana bentuk persamaan diferensial homogennya adalah ini. Kemudian kita ubah sehingga kita dapatkan persamaan karakteristik ya, menjadi R kuadrat min 4R plus 3 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan menjadi R min 1 dikalikan R min 3 sama dengan 0. Kita dapatkan di sini R1 sama dengan, atau akar satunya itu sama dengan 1. Kemudian nilai R2-nya atau nilai akar yang keduanya adalah 3. Kemudian kita dapatkan YH-nya sama dengan C1 E pangkat T, mana pangkat T-nya ini merupakan bentuk dari nilai akarnya. Kemudian plus C2 dikalikan E pangkat 3T. Kemudian kita cari YP-nya, dimana kita harus memperhatikan GT sama dengan E pangkat 3T. Kemudian kita kalikan dengan T, karena YH-nya itu adalah C1 E pangkat T ditambah C2 E pangkat 3T. Nah, kemudian di permisalan YP kita misalkan YP-nya itu sama dengan T dikali dalam kurung AE pangkat 3T, atau bisa ditulis dengan ATE pangkat 3T. Kemudian kita cari YP-nya dengan memperhatikan nilai GT, yaitu E pangkat 3T. Kemudian kemudian kita cari nilai Y aksen P dan nilai Y aksen 2P-nya, dimana nilai YP-nya itu adalah ATE pangkat 3T. Kemudian untuk turunan yang pertama dari nilai YP-nya adalah AE pangkat 3T ditambah 3T AE pangkat 3T. Kemudian Y aksen 2P-nya yaitu 3AE pangkat 3T ditambah 3AE pangkat 3T ditambah 9T AE pangkat 3T. Atau ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi ini tambah ini. Jadinya 6AE pangkat 3T ditambah 9T AE pangkat 3T. Kemudian ini kita substitusikan ke dalam soal. Ini soalnya ini adalah ini. Kemudian kita substitusikan nilai dari Y aksen 2P-nya, Y aksen P-nya, dan nilai YP-nya. Ini kemudian kita kalikan. Kemudian kita dapatkan di sini adalah 6AE pangkat 3T min 4AE pangkat 3T plus 9ATE pangkat 3T min 12ATE pangkat 3T ditambah 3ATE pangkat 3T sama dengan 4TE pangkat 3T. Ini masih ada yang bisa kita sederhanakan. Ini kita kurangi. Kemudian ini 9, 3, 12 kurang ini habis ya. Kemudian kita dapatkan di sini hasilnya adalah 2AE pangkat 3T sama dengan 4TE pangkat 3T. Kemudian kita cari nilai A-nya, yaitu kita bagikan kedua ruas 4TE pangkat 3T dibagi dengan 2E pangkat 3T, sehingga kita dapatkan di sini nilai A sama dengan 2T. Kemudian kita masukkan nilai A-nya ke dalam YP, di mana nilai YP itu T AE pangkat 3T. Kemudian kita masukkan atau substitusikan sehingga nilai YP-nya adalah 2T kuadrat E pangkat 3T. Sehingga didapat penyelesaian umumnya adalah Y sama dengan YH plus YP, dimana Y-nya itu sama dengan C1E pangkat T ditambah C2E pangkat 3T ditambah nilai YP-nya 2TE kuadrat E pangkat 3T. Nah, dari kedua jawaban Ridwan dan Susi ini ternyata tidak ada yang tepat. Ya, jawaban akhir Ridwan itu ini salah. Dan jawaban akhir Susi ini sebenarnya hampir mendekati benar, hanya saja ini salah. Nah, jawaban akhir yang tepat adalah Y sama dengan C1E pangkat T ditambah C2E pangkat 3T ditambah 2TE kuadrat E pangkat 3T. Kemudian pertanyaan kedua, jika jawaban Ridwan atau Susi terdapat kesalahan, jelaskan bagaimana yang terjadi kesalahan tersebut dan perbaikilah. Jadi Ridwan sama Susi itu sama-sama salah dalam mencari nilai akar dari persamaan karakteristik ya. Mereka hasilnya ini.
si Ridwan dan Susi. Saya dilihat di sini. Nah, yang benar itu adalah dari pemfaktoran nilai persamaan karakteristik dari R kuadrat min 4R plus 3 itu, faktornya itu R min 1 sama R min 3. Sehingga kita dapatkan itu nilai R-nya sama dengan 1, dan nilai R1 sama dengan 1, dan nilai R2-nya sama dengan 3. Karena jawaban awal mereka itu udah salah, hal ini menyebabkan mereka berdua juga salah dalam menyelesaikan persamaan Y-nya. Akan tapi jawaban Susi ini hampir mendekati benar ya. Kemudian Ridwan juga salah dalam menentukan nilai dari Y-aksen P dan nilai Y-aksen 2P-nya. Nah, yang tepat itu adalah jawaban milik Susi dan juga milik saya. Di sini jawabannya si Ridwan ini. Dan ini Susi yang hampir tepat dengan jawaban saya tadi. Nah, kemudian Ridwan juga salah dalam menentukan penyelesaian umum, begitu pula dengan Susi. Akan tetapi seperti yang tadi sudah dibilang, bahwa penyelesaian umum milik Susi ini mendekati benar apabila nilai YH-nya tepat. Nah, ini jawaban akhir Susi. YH-nya itu ini C1E pangkat 3T plus C2E pangkat min T. Nah, ini salah. Harusnya nggak ada min ya. Namun untuk YP-nya sudah benar. Kemudian jawaban akhir yang tepat itu adalah yang saya, yaitu dimana YH plus YP-nya adalah C1E pangkat T ditambah C2E pangkat 3T plus CT kuadrat E pangkat 3T. Kemudian yang terakhir, adakah cara lain yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial tersebut? Ya, kita dapat menggunakan cara lain dari menyelesaikan persamaan diferensial homogen tersebut dengan menggunakan persamaan diferensial operator D. Nanti bisa dicek di YouTube ya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.